Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggrianti, NIM 2003051500046, kelas PJKRA Angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan olahraga di Indonesia. Baiklah, materi pertama yaitu pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan. Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan eksistensinya di Indonesia, maka kemudian terlihat masuknya keolahragaan di lingkungan militer. Jadi, keolahragaan di Indonesia yang dibawa oleh Belanda itu sudah barang tentu sesuai dengan keadaan keolahragaan di negeri Belanda sendiri. Namun, berkat kesadaran bangsa Indonesia akan kebudayaannya, meskipun dengan beberapa tekanan dan paksaan dari pihak penjajah, kebudayaan asli Indonesia masih dapat dipertahankan. Pada permulaan abad ke-19, masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich Gutsmuth, yaitu pada tahun 1759 sampai 1839 di negeri Belanda. Dengan adanya perkembangan lebih lanjut, masuk pula sistem Jerman yang diciptakan oleh John Spies dan Maul ke negeri Belanda. Pengaruh-pengaruh ini selanjutnya digunakan oleh Belanda mula-mula hanya dalam kalangan militer, tapi kemudian lambat laun masuk juga ke dunia di sekolah-sekolah dan masyarakat. Adapun pokok-pokok dari sistem Jerman itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem Jerman adalah hasil dari James Spies dan Maul yang mengambil dasar dari Gutsmuth. Yang kedua, pangkal tolak kerjanya sistem ini adalah kemungkinan bergerak. Dengan demikian, maka banyak sekali latihan-latihan yang diberikan dengan dasar bahwa latihan itu mungkin dilaksanakan oleh anak-anak dengan tidak mengindahkan akan faedah gerakan itu terhadap pelakunya. Faktor-faktor pedagogis dan psikologis tidak dipentingkan sama sekali. Hal ini disebabkan karena latihan-latihan menurut sistem Jerman diciptakan untuk kalangan militer. Baiklah, berikutnya yang ketiga, beberapa sifat yang dapat dilihat pada sistem Jerman ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, latihan-latihan serta aba-abanya bersifat militer. Kemudian selanjutnya, pelaksanaannya menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. Kemudian yang ketiga, latihan-latihan ditunjukkan kepada memperkuat otot-otot. Kemudian berikutnya, kebanyakan terdiri dari gerak-gerak statis. Yang kelima, untuk pelaksanaan latihan-latihannya diperlukan alat-alat yang spesifik, steel, ring, paralel, bars, restock, atau gantungan, dan sebagainya. Kemudian lanjut, beberapa sifat yang dapat dilihat pada sistem Jerman ini adalah yang pertama, latihan-latihan serba aba-abanya bersifat militer. Pelaksanaannya menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. Latihan-latihan ditunjukkan kepada memperkuat otot-otot, kebanyakan terdiri dari gerak-gerak statis, dan untuk melaksanakan latihan-latihan diperlukan alat yang spesifik, yaitu restock atau gantungan dan sebagainya. Kemudian tanda-tanda penting dalam sistem Jerman ini adalah titik pangkalnya adalah latihan itu sendiri yang ditunjukkan kepada mempelajari genetik gerak dan disebut latihan itu. Kemudian yang kedua, kepada yang akan melakukan latihan-latihan diberikan gambaran dan penjelasan sehingga memudahkan dalam melakukannya. Kemudian yang ketiga, dalam memperbaiki latihan-latihan sudah ada aba-aba pemberitahuan dan aba-aba pelaksanaan. Kemudian yang keempat, semua gerakan harus memenuhi syarat, bentuk, arah, dan aturan yang tertentu. Kemudian sikap anggota badan selalu lurus dan arah anggota kedua anggota badan antara kanan dan kiri selalu harus berjarak 45 derajat atau kelipatannya. Kemudian susunan pelajaran
terdiri dari 1. Latihan di tempat, kemudian yang kedua latihan bergerak maju, kemudian yang ketiga latihan dengan perkakas ditambah dengan latihan lompat dan permainan. Ya, kemudian kita lanjut. Gusmus membagi latihan-latihan secara generis. Ia mengatakan bahwa yang pertama, senam harus menyempurnakan peredaran darah dan memperkuat otot-otot dan syaraf-syaraf. Kemudian yang kedua, senam harus mempunyai faktor atau elemen kesukaran. Kemudian yang ketiga, senam harus menambah keberanian dan ketangkasan batin. Oleh karena itu, latihan-latihan juga harus mengandung bahaya. Baiklah, sedangkan bentuk latihan gerak dasar menurut Gusmus adalah melompat, berlari, melempar, gulat, memanjat, keseimbangan, bermain tali, berenang, dan latihan panca indera. Selanjutnya masuk pula ke Indonesia sistem Swedia ciptaan Per Hendrik Ling yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda, DRHP Minkema. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah dan pada tahun 1919 sampai 1920 Masehi mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Berbeda dengan sistem Jerman, sistem Swedia diciptakan Ling berdasarkan guna dan gerak. Kemudian latihan yang tidak jelas gunanya dibuang dan tidak layak diberikan. PH Ling melaksanakan senam dalam 4 macam latihan, yaitu yang pertama, senam militer, latihan ketangkasan dengan menggunakan alat sehingga dapat menghadapi lawan. Tujuan latihan adalah membentuk keselarasan antara senjata dan pemakainya. Bentuk senjata dengan pemakainya. Bentuk-bentuk latihan yang digunakan terdiri dari latihan anggar, senapan bersangkur, dan tombak serta alat-alat lainnya. Latihan ini sebagai dasar di sekolah-sekolah militer di dunia hingga sekarang. Baiklah, lanjut yang kedua yaitu senam medis. Latihan dilakukan dengan tujuan untuk kesehatan dari penyembuhan serta untuk mengatasi gangguan-gangguan tubuh. Bentuk latihan terdiri dari message dan latihan zaman kuno. Kemudian yang ketiga yaitu senam pedagogis, senam yang dilakukan sendiri untuk membentuk keselarasan organ tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu senam estetis, melatih sikap dan gerak sebagai perwujudan pikiran, perasaan menuju keselarasan jiwa dan raga. Baiklah, senam dari sistem Swedia ini tidak menarik bagi anak-anak karena tidak memperhitungkan segi-segi psikologi. Kata-kata terkenal dari pengajur sistem Swedia adalah, "Kami tidak memberikan apa yang disukai anak-anak, yang kami berikan adalah yang berguna bagi mereka." Jadi, sedangkan sistem Swedia masuk ke Indonesia pada tahun 1918, juga dibawa oleh DRHP Minkema. Pada tahun 1920, Minkema dibantu oleh FNA Claesen Leermo, pendidikan jasmani yang detesir pada tentara Hindia Belanda sebagai perwira cadangan. Kursus-kursus itu lumayan, hanya 3 bulan dan hasilnya yang langsung tidaklah besar, karena peraturan-peraturan militer yang belum mengenal senam Swedia. Pada awalnya, sekolah diundang masih dipakai lapangan-lapangan sport dan gedung-gedung. Adapun salah satu gedungnya yaitu Netherlands Inside World League Open Opleiding. Akhirnya sekolah mempunyai gedung-gedungnya sendiri. Sebagai direktur bertindak sebagai Kapten P. N. Hort dan sebagai instruktur adalah Letnan Reinhardt, yang sesudah kursus di Antwerp ditugaskan memberikan olahraga kepada kader-kader KMA yaitu Koninklijke Militaire Academy sebagai instruktur untuk senam agar ditinjau sistem Prancis pada sekolah senam dan sport militer di Bandung. Pada tahun 1916, M.G. Jutenlernen MO diangkat menjadi pegawai untuk pendidikan jasmani sekolah.
Dengan demikian, senam Swedia secara langsung resmi ditetapkan untuk diberikan pada berbagai sekolah di Indonesia. Mereka yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh akta atau hak mengajar olahraga yang disebut Akta J atau pemula dan Akta S atau lanjutan. Pokok-pokok dari sistem Swedia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem Swedia diciptakan dan dipelopori oleh Per Henrik Ling. Kemudian yang kedua, dasar dari sistem ini adalah susunan tulang-tulang dan otot, serta kerjanya alat-alat tubuh, anatomi, dan fisiologi. Jadi dasarnya adalah faedah dari gerakan itu bagi tubuh. Kemudian lanjut, yang ketiga, PH Ling menyusun sistemnya karena melihat banyak rakyat Swedia pada waktu itu menderita kerusakan badan dan dimasukkan untuk memperbaiki kesehatan dan sikap badan rakyat Swedia. Kemudian yang keempat, karena tujuannya, maka sistem Swedia itu masih belum memperhatikan aspek pedagogis dan psikologis. Paham Ling adalah tidak memberikan apa yang diinginkan oleh anak, tetapi apa yang berfaedah dan bermanfaat bagi anak. Kemudian lanjut. Yang kelima, pada sistem Swedia dibedakan menjadi 4 macam senam, yaitu A. Senam militer, tekanan pada kekuatan, kelincahan bergerak, dan kemampuan untuk menahan ketegangan. Kemudian yang kedua, senam medis, berhubungan dengan kemungkinan bagi mereka yang lemah melalui latihan-latihan. Kemudian berikutnya, senam pedagogis ditunjukkan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan dari tubuh, menciptakan keseimbangan dan kesempurnaan organ tubuh. Baiklah, lanjut. Senam estetis, melaksanakan sikap dan gerak sebagai pernyataan atau ungkapan dari perasaan, emosi, dan pikiran. Kemudian yang keenam, pada sistem Swedia terdapat alat-alat perkakas yang spesifik, yaitu bangku Swedia, jenjang peti lompat, blok keseimbangan, tambang atau tali untuk latihan bergantung, kuda, kemudian gelang-gelang, dan plena. Kemudian yang ketujuh, susunan pelajaran menurut sistem ini terdiri atas yang pertama, latihan pendahuluan, yang kedua, latihan inti, dan yang ketiga, latihan penutup. Kemudian lanjut yang kedelapan, sifat-sifat dan tanda-tanda yang terdapat pada sistem Swedia antara lain ialah semua latihan dipertanggungjawabkan secara otomatis dan fisiologis. Kemudian lanjut, pada waktu melakukan latihan diutamakan sikap yang baik juga cara melakukannya. Yang ketiga, setiap pelajaran mempunyai pembagian latihan yang tetap dan tertentu. Kemudian yang keempat, alat-alat yang digunakan dimaksudkan untuk memberikan faedah dari gerakan, dan yang kelima, latihan tidak memberikan kegembiraan karena tidak hidup. Karena sistem Swedia dianggap tidak sesuai dipandang dari segi pendidikan, maka sistem tersebut terdesak oleh sistem Austria yang diciptakan oleh Dr. Karl Goldhofer dan Dr. Margareta Streicher yang dianggap lebih cocok dari segi pendidikan dan ilmu jiwa. Sesuai pula dengan perkembangan di negara Belanda setelah Perang Dunia ke-1 1914 sampai 1980 Masehi, masuklah sistem Austria. Sistem Austria diciptakan oleh Goldhofer dan Streicher, didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Austria berpangkal pada anak, yaitu Vom Kids aus, dengan memperhatikan pedagogik dengan menyajikan latihan-latihannya. Kemudian setiap latihan harus mempunyai bentuk dan isi bentuk ditentukan oleh keadaan tubuh dan kemampuan, sedangkan isi memberikan arti dari latihan yang diberikan. Setiap pelajaran disusun menurut urutan tertentu yang dimulai dengan latihan-latihan. Pendahuluan sebagai pemanasan fisik dan mental untuk menghadapi latihan yang sesungguhnya. Setelah pendahuluan, latihan yang sesungguhnya atau latihan inti disusun berurut sesuai dengan sistematika yang diakhiri dengan latihan-latihan penutup sebagai pemenang.
penenang, agar anak-anak dapat kembali ke dalam kelas dengan tertib. Masuknya sistem Austria ke Indonesia itu tidak lepas dari berubahnya haluan negeri Belanda dalam bidang keolahragaan, sistem yang timbul setelah Perang Dunia tahun 1914 sampai 1918 disebabkan karena dorongan dan keinginan untuk mengadakan pembaharuan pendidikan itu. Akhirnya meluas tersebar di Eropa termasuk negeri Belanda. Baiklah, adapun prinsip-prinsip pokok dari sistem Austria adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem ini diciptakan dan dipelopori oleh Dr. Karl Gohlhofer dan Dr. Margaret Streicher. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa dalam pendidikan itu tidak ada dinding pemisahnya sehingga hanya ada satu pendidikan. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa dalam pendidikan itu tidak ada dinding pemisahnya, sehingga hanya ada satu pendidikan, yaitu yang meliputi manusia sebagai suatu pendidikan. Jadi, tak mungkin ada pendidikan moral, pendidikan intelek, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sistem ini berpangkal pada bulan latihan, tetapi sebaiknya akan berpangkal pada anak yang akan diberi latihan. Oleh karena itu, segi-segi pendidikan dan kewajiban anak memang peranan penting, sehingga pelajaran yang diberikan pada anak itu hanya merupakan alat saja untuk membentuk individu. Latihan fisik itu disatu padukan dengan isi yang berbobot perasaan, intelek, kejiwaan, dan sikap lahir yang serasi dengan batin. Kemudian yang keempat, faktor-faktor anatomi, fisiologi, dan kesehatan juga diperhatikan dalam membuat sistem ini dan dalam membuat jenis-jenis latihannya. Kemudian yang kelima, senam mereka berikan keterangan alamiah karena semua keserasian itu terdapat pada alam. Oleh karena itu, senamnya diusahakan mendekati alam. Sikap alamiah itu dibentuk oleh yang pertama, bentuk yang dipengaruhi oleh bentuk badan dan keadaan prototan. Kemudian yang kedua, perbuatan yang kemampuan berbuat atau berpartisipasi. Kemudian yang ketiga, isi yang ditentukan oleh kecerdasan dan keadaan batin. Kemudian yang keenam, susunan jam pelajaran dibagi sebagai berikut. Yang pertama, latihan pendahuluan sebagai pengantar dan pemanasan. Kemudian yang kedua, latihan inti yang terdiri dari latihan-latihan togok, keseimbangan, kekuatan, dan ketangkasan, jalan dan lari, serta lempar dan lompat. Kemudian latihan penanganan yang merupakan latihan tertutup. Cabang olahraga yang populer digemari oleh masyarakat belum banyak jumlahnya. Yang menonjol pada waktu itu adalah sepak bola, korfbal atau bola keranjang, kemudian tenis, tinju, dan renang. Dan pada waktu itu, olahraga digunakan sebagai sarana untuk memelihara semangat nasionalisme bangsa Indonesia, misalnya untuk melindungi NIFU atau Netherlands Indies Football Unions. Didirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI oleh bangsa Indonesia yang hingga kini masih terus melakukan kegiatannya. Kemudian rakyat diajak ikut serta mendukung tentara Jepang dalam perangnya melawan sekutu. Jepang membuka perang terhadap Amerika Serikat dengan mengadakan pemboman terhadap Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Setelah pemboman dilakukan, baru Jepang menyatakan perang secara resmi. Kemudian melalui pendidikan olahraga di sekolah, para siswa belajar baris berbaris, perang-perangan dengan senapan bersangkur atau tiruan, dan latihan fisik lainnya yang berat-berat termasuk gotong royong, gali lubang perlindungan, membabat lapangan terbang, mencakul kebun. Demikian pula latihan-latihan disiplin baik di sekolah maupun pada berbagai latihan yang diberikan oleh Jepang kepada kelompok-kelompok tertentu membentuk pemuda Indonesia menjadi pemuda yang mempunyai daya tahan tinggi dan siap menghadapi berbagai kesukaran. Hal inilah yang menguntungkan dan sangat membantu manakala bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali.
Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan 1945 sampai 1967. Baiklah. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintah Czechia, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan menyelenggarakan latihan-latihan dan rehabilitas fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakan di setiap provinsi, diusahakan pembuatan inspeksi pendidikan jasmani antara lain di Sumut, Sumteng, Jabar, Jateng, Yogyakarta atau Solo, dan Jatim. Kemudian Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah yang pertama, menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, juga guna persiapan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. Kemudian selanjutnya, yang kedua, mengusahakan rehabilitas fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Kemudian, untuk meresmikan sebagai lembaga disebutkan Kepres No. 67 tahun 1967 tanggal 25 April 1967 yang antara lain menetapkan yang pertama, Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah antara organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada bulan September 1966 di Jakarta adalah satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang melakukan pembinaan gerakan olahraga Indonesia. Komite Olahraga Indonesia bertugas untuk membina gerakan olahraga di Indonesia menurut kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan membantu pemerintah dalam perencanaan kebijaksanaan di bidang olahraga. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia senantiasa berhubungan erat dengan pemerintah serta mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah melalui pendidikan dan kebudayaan. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama. Yang kedua, mempertinggi kecepatan dan keterampilan. Yang ketiga, membina atau memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Sistem pembinaan olahraga Indonesia diatur sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah tetap sebagai penanggung jawab terhadap olahraga atau gerakan olahraga Indonesia dengan memberikan keleluasaan terhadap rakyat untuk ikut turut serta dalam pembinaan olahraga atau gerakan olahraga dengan ketentuan olahraga tidak boleh menyimpan dari kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, dengan ketentuan itu, maka terdapat badan pembina olahraga atau gerakan olahraga yang berstatus pemerintah atau non-pemerintah swasta yang secara struktural badan-badan tersebut diselaraskan dengan kata susunan pemerintah dan pusat sampai ke daerah-daerah. Kemudian yang ketiga, adanya kesatuan falsafah dan pengertian yang sama tentang olahraga secara adanya kesatuan pimpinan dan kesatuan usaha. Badan-badan olahraga atau gerakan olahraga dari pemerintah adalah badan-badan yang diadakan oleh pemerintah sebagai aparatur pemerintah dalam bidang pembangunan bangsa, khususnya
di bidang fisik dan mental, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan persahabatan antar bangsa dan negara. Dan olahraga sebagai sarana badan-badan itu antara lain adalah yang pertama, pemerintah pusat dan daerah dengan segenap aparaturnya, dan yang kedua, Direktorat Jenderal Olahraga dengan segenap eselon bawahannya, kemudian yang ketiga, pusat-pusat pendidikan ABRI. Kemudian, olahraga atau gerakan olahraga di Indonesia sesuai dengan tujuan diberikan secara meluas merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Meskipun diadakan dua golongan badan pembina olahraga, yaitu pemerintah dan non-pemerintah, tetapi ada hakikatnya meliputi seluruh rakyat. Dengan demikian terdapat golongan-golongannya. Yang pertama, masyarakat tani, nelayan, dan pekerja-pekerja lainnya dalam masyarakat pedesaan. Anak-anak prasekolah, sekolah dasar, pelajar, SLTP atau SLTA, dan mahasiswa. Golongan rakyat yang bertugas dalam bidang pertahanan atau keamanan yang bisa disebut dengan ABRI. Golongan pegawai, pegawai pemerintah, semi pemerintah, dan swasta. Kemudian golongan wanita, golongan tuna dalam masyarakat seperti para penderita cacat, para narapidana, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, oleh karena itu pembina olahraga atau keolahragaan yang ditugaskan kepada badan pemerintah itu akan meliputi seluruh lapisan masyarakat dan suatu golongan yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedang pembina diputuskan khususnya kepada KONI adalah terbatas kepada mereka yang telah tergabung di dalamnya dan dititik berdasarkan kepada peningkatan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri.